Nah, jadi ini adalah update raised bed. Jadi raised bednya itu setelah kena hujan yang benar-benar setiap hari hujannya di sini. Karena dia dibuat dari kayu, itu ternyata lapuk sahabat. Dan umur dia itu emang udah lumayan lama, udah 3,5 tahun. Nah, akhirnya kemarin sama suamiku diganti pakai hebel. Nah, hasilnya kayak gini. Tuh, dia jadi lebih kokoh dan lebih rapi juga sih. Nah, hebel tuh yang biasa dipakai untuk bangun rumah itu loh. Yang warnanya putih, pengganti batu bata. Nah, ini saya pasang di pinggiran. Ini jadinya sih kelihatan lebih rapi, lebih kokoh dan gak gampang lapuk sih. Jadi buat sahabat yang mau bikin bedengan atau mau bikin raised bed permanen, kayaknya sih lebih baik pakai hebel daripada pakai kayu. Nah, selain itu, kalau sahabat pakai hebel, ini kayaknya dia lebih tinggi daripada pakai papan. Jadi nanti ini bisa ditambah lagi nih, diisi media tanam. Jadi dia lebih tinggi kan nanti permukaannya. Nah, itu bakalan jadi lebih subur juga ke tanamannya kalau permukaan tanahnya makin tinggi. Nah, ini ada singkong variegata yang makin subur banget, cantik banget. Tuh, lihat deh singkong variegatanya, cantik banget ya. Tuh, bener-bener warnanya ngejreng banget. Terus ini ada ginseng Jawa. Tuh, kalau butuh tinggal petik. Ini ada pepaya Jepang juga. Pokoknya ini tanaman-tanaman perennial di sini. Nah, buat sahabat yang nanya singkong variegatanya bisa dimasak atau enggak, tungguin ya. Nanti akan saya coba makan. Dari kemarin mau panen, tapi saya tuh masih belum tega karena terlalu cantik gak sih untuk dimakan. Masya Allah, lihat dong warnanya. Nih, ini daun barunya, cantik banget. Nah, terus ini juga ada kale. Ini kale yang waktu itu saya tanam. Yang mau tahu cara tanam kale, nanti saya simpan linknya di description box. Ini lihat dong ukuran daunnya nih. Ini saya panen deh ya, udah turun-turun gini. Gede banget. Lihat ini daunnya, sebesar apa ini? Tuh, lebih besar dari telapak tangan saya. Ini red ursa kale. Red ursa kale yang saya tanam di pot aja. Tuh, subur ya. Nah, ini dia kale-nya nih. Kita panen aja. Duh, ini sih puas ya makannya nih. Gede banget nih daunnya, alhamdulillah. Nah, terus ini ada jinten variegata. Ini cuman ditancap aja. Terus setelah berbulan-bulan saya cuekin, dia numbuh subur tuh. Udah banyak cabangnya. Nah, terus kemarin buat ngisi tanah di sini, ini saya pakai kompos buatan sendiri. Emang hasilnya nggak terlalu lembut ya, dia kayak masih belum terlalu hancur, tapi udah nggak baunya tuh bau tanah. Jadi saya berani simpan di sini. Nah, ini cara buat komposnya tuh gampang banget, cuman mengandalkan sampah-sampah dapur sama tanah bekas yang udah nggak terlalu subur. Nih, ini juga masih ada cangkang telur. Nah, nanti cara bikin komposnya setelah video ini saya tampilin ya. Hasilnya kayak gini. Tuh. Tuh. Nggak terlalu hancur sih, tapi warnanya hitam legam gitu. Ini juga masih ada sampah jagung yang belum terlalu hancur. Karena saya emang bikinnya simple banget. Nggak saya potong-potong sama sekali. Ya udah, sampah dapur dimasukin berlayer-layer sama tanah. Nah, kalau ini pot bunga telang, ini juga sama nih. Kemarin saya tambahin pakai kompos nih. Ini juga kompos buatan saya. Kalau yang ini dari daun-daun kering sama sisa-sisa panen dan rumput-rumput nih. Hasilnya kayak gini. Dia belum terlalu hancur,
tapi warnanya udah hitam dan baunya udah bau tanah, jadi saya simpen aja di sini. Dan hasilnya terbukti bagus banget karena bunga telang yang tadinya gundul langsung bermunculan, keluar bunganya, keluar daun baru. Alhamdulillah. Tuh, jadi subur lagi, padahal tadinya udah kayak mati segan, hidup tak mau. Nah, terus di pot ini juga saya tanemin daun jeruk purut kan. Ini tadinya juga udah gundul. Nah, semenjak saya tambahin kompos dan rajin kena hujan, dia mulai keluar daun-daun baru nih. Tuh, ini penting banget sih ya buat stok masak soalnya. Nih, daun jeruk yang enak tuh yang gini ya, Mam, yang bentuknya angka 8. Ini wangi kalau untuk masak. Nah, ini adalah proses pembuatan kompos ala saya. Jadi sistemnya itu berlapis-lapis. Jadi sistemnya itu sampah, berlapis tanah, baru berlapis sampah coklat. Nah, jadi saya ngumpulin sampah-sampah bekas sisa-sisa dapur, itu saya masukin ke karung. Sahabat juga bebas, bisa pakai ember, bisa pakai plastik, pakai apa aja lah yang ada di rumah. Nah, sampah-sampah itu kita kumpulin. Lalu sampah-sampah cabutan gulma, rumput-rumput, sisa tanaman-tanaman yang dipangkas itu nggak dibuang, itu juga saya masukin ke dalam satu karung. Nah, nanti kalau si sampah-sampah ini sudah cukup lumayan jumlahnya, barulah nanti kita lapisi dengan tanah. Si tanah itu fungsinya yang nantinya akan membantu menguraikan si sampah-sampah kita yang ada di dalam karung ini. Karena tanah itu kan mengandung bakteri-bakteri baik gitu. Jadi simple banget, tanpa obat-obatan, tanpa cairan-cairan khusus. Nah, ini setelah sampahnya sudah saya masukin semua, kita sudah bisa masukin tanahnya. Tanahnya pakai tanah yang biasa sahabat pakai aja di rumah. Gampang banget kan? Nah, kalau mau hasilnya maksimal, sebenarnya itu jangan nunggu sampahnya sudah cukup banyak. Jadi lapisannya itu tipis-tipis. Jadi biar bisa berlapis-lapis gitu loh, sampah, tanah, lalu sampah coklat. Sampah coklatnya di sini saya pakai sekam. Sahabat juga bisa pakai daun-daun kering. Sampah coklat ini nanti fungsinya yang bikin kompos kita itu nggak terlalu becek dan hasilnya bisa lebih maksimal. Pokoknya nggak ada istilah gagal dalam mengompos. Jadi jangan takut untuk mencoba karena saya pun di sini masih sangat baru belajar. Jadi kita belajar sama-sama. Nah, ini saya kemarin udah masukin sampah coklat. Beberapa hari kemudian saya masukin lagi sampah-sampah dari dapur. Pokoknya begitu seterusnya berlapis-lapis sampai karungnya penuh. Sebulan setelah karungnya penuh, dan jangan lupa simpennya jangan di tempat yang terkena sinar matahari langsung supaya bakteri-bakteri baiknya itu nggak mati ya sahabat. Nah, setelah itu ini kalau udah turun nih sampahnya jangan ditambah lagi ya, biarin aja. Jadi sistemnya setelah sampah penuh di karung, ya udah kita diemin karung itu, kita proses per karung. Kalau kita tambah lagi sampah di atasnya, nanti kita jadi makin lama deh panen komposnya. Nah, ini saya cek bagian atas ini masih ada ranting-ranting yang masih utuh karena memang nggak saya potong-potong. Nah, setelah itu kita wajib aduk-aduk ya. Kita aduk-aduk supaya merata. Sesekali kita wajib aduk sambil kita cek. Nah, ternyata setelah 3 bulan proses ngumpulin sampah, ini ternyata sudah mulai membentuk seperti tanah. Cuman memang belum hancur secara sempurna. Nah, kalau sudah kayak gini, tandanya kompos kita sudah lumayan berhasil. Nah, setelah diaduk-aduk, kita tinggal tutup lagi, lalu simpan lagi di tempat yang tidak terkena sinar matahari. Nanti beberapa bulan kemudian bisa kita panen. Pokoknya kalau baunya sudah bau tanah, dan kita pegang si komposnya nggak panas, itu tandanya udah siap kita gunakan. Walaupun hasilnya memang nggak terlalu halus.